seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Inilah kerinduan kami, Bapa. Dalam setiap jalan kehidupan kami ingin memuliakan Tuhan. Kami ingin menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kami, di hati kami pribadi, di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan ketika kami melaksanakan setiap tugas pekerjaan kami ingin menghadirkan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Segala pujian dan hormat sembah kami yang telah kami naikkan Bapa, biarlah itu semua berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama belajar akan isi hati Tuhan bagi kami. Kami ingin merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua dengan urapan Roh Kudus, sehingga kami dapat memiliki pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa oknum setan iblis yang ingin mengganggu, mencuri, merampas. Kami bersati, kami patahkan, kami tolak usir dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih ada sampai saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan untuk membagikan renungan firman Tuhan. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka dasar firman Tuhan untuk renungan kita pada pagi hari ini, terambil dalam Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau sudah mendapatkan, mari kita semua bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang kedua bergantian sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal 6 ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat Tuhan yang dikatakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Dia sendiri tahu apa yang dilakukan kepadanya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan.
Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, orang itu ataupun banyak penduduk, maka jumlah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan selesai dia berkata kepada murid-murid, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat demikian telah diadakannya, mereka berkata, dia tinggal Nabi yang akan datang ke dunia. Ayat yang ke-15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali. Renungan kita pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan meski sedikit tetapi menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Meski sedikit tetapi menjadi berkat yang luar biasa. Latar belakang daripada di mana orang-orang sampai berkumpul untuk menemui Yesus, untuk melihat bagaimana mujizat-mujizat yang luar biasa, bagaimana pengajaran-pengajaran sang guru. Itu adalah ketika Yohanes Pembaptis dibunuh. Setelah Yohanes Pembaptis dibunuh, dan setelah murid-murid kembali dari pengutusan, maka berkumpullah orang banyak ini tadi untuk menemui Tuhan Yesus. Di dalam Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-30. Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-30. Di sana pun menuliskan mengenai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi di ayat yang ke-31 dikatakan di sana, lalu ia berkata kepadanya, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Injil Markus mengatakan sampai makan dan istirahat pun Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak sempat. Karena apa? Begitu banyaknya jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Baik itu ingin melihat mujizat Tuhan, ingin merasakan mujizat Tuhan, ataupun ingin mendengar pengajaran dari sang guru, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Begitu padatnya jadwal pelayanan Tuhan Yesus saat itu. Dan murid-murid, sehingga istirahat pun tidak sempat. Makan pun tidak sempat, dikatakan di situ di Injil Markus. Jadi ketika mereka sampailah di pegunungan, dikatakan di sana, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya di Injil Yohanes tadi. Ternyata banyak orang pun masih berbondong-bondong, mau istilahnya istirahat sebentar. Ternyata orang pun banyak datang berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Haus akan firman Tuhan, haus akan mujizat Tuhan, sehingga mereka berusaha mencari di mana Tuhan Yesus. Dan ketika beribu-ribu orang berbondong-bondong datang, dikatakan di sini yang laki-laki saja 5.000, belum yang perempuan, belum lagi anak-anak. Begitu banyaknya. Lalu ketika Tuhan Yesus melihat mereka, tergeraklah Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Mereka seperti domba yang tidak ada gembala. Dan sampai perkara makan pun Tuhan Yesus ingat kepada mereka. Ada satu hal yang hari ini
ingin kita renungkan, yaitu mengenai anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu tadi. Ada di ayat yang ke-9. Mulai dari ayat yang ke-8 dari Injil Yohanes tadi. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya di ayat yang ke-9, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kadang-kala kita lupa ataupun melupakan satu tokoh yang sepertinya agak begitu tidak begitu diperhatikan. Anak ini tadi. Bahkan namanya pun tidak dituliskan. Hanya ditulis seorang anak memiliki 5 roti dan 2 ikan. Kata anak itu diambil dari bahasa aslinya adalah Paheidareon. Paheidareon dalam bahasa Yunani. Paheidareon itu artinya anak laki-laki yang kecil, yang bisa dikatakan masih kecil lah, sekitar usia-usia TK, baru bisa berjalan. Bahkan ada dikatakan di salah satu kamus sekarang baru bisa berjalan. Saya merenungkan kalau seandainya yang memiliki 5 roti dan 2 ikan ini tadi adalah orang tua, pasti akan disebutkan seorang pemuda contohnya, atau ada orang tua bernama. Tapi yang disebutkan di sini adalah seorang anak. Artinya memang dia itu, saya berpikir, apakah anak ini itu sedang sendirian dengan membawa 5 roti dan 2 ikan? Karena kalau dia bersama orang tuanya, pasti yang disebutkan orang tuanya, bukan anak ini. Tapi di sini tekankan adalah seorang anak. Paheidareon dalam bahasa Yunani dikatakan tadi. Saya berpikir bahwa kalau seandainya pun anak ini memiliki orang tua, pastilah orang tua tidak akan membiarkan anak ini berjalan sendirian dengan beribu-ribu orang. Tidak akan dibiarkan istilahnya dia ada sendirian, istilahnya tanpa pengawasan orang tua. Saya berpikir sampai ke situ. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Anak ini tadi memberikan 5 roti dan 2 ikan ini tadi kepada Tuhan Yesus. Andreas yang membawanya kepada Tuhan Yesus. Ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus mengadakan suatu mujizat yang luar biasa. 5 roti dan 2 ikan dari anak ini tadi bisa memberi makan 5.000 orang. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari anak kecil tersebut. Yang pertama, ia memiliki keikhlasan hati untuk memberi. Padahal dia masih kecil. Tapi ia memiliki keikhlasan hati untuk memberi. Ketika Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan ini tadi, anak ini tadi pasti mungkin tidak pernah berpikir bahwa yang dia berikan itu tadi bisa memberkati 5.000 orang laki-laki dan lebih dari lagi perempuan dan anak-anak. Mungkin anak ini sebagai anak kecil yang kalau kita bisa lihat anak-anak sekolah minggu ini tadi, mungkin mereka tidak sampai berpikir seperti itu. Tapi yang memiliki keikhlasan hati, ketulusan untuk memberikan yang sedikit ini tadi. Yang kedua, dia memiliki pengorbanan untuk kepentingan orang banyak. Ini kalau kita lihat dari sisi pengorbanan. Ia rela berkorban untuk orang banyak. Dan yang ketiga, mungkin ia saat itu masih kecil. Tapi kita bisa melihat mungkin ia memiliki iman. Karena perjalanan beramai-ramai dengan orang banyak mengikuti Tuhan Yesus mungkin bukan 1 hari 2 hari. Mungkin bisa berhari-hari. Dan mungkin karena inilah bekalku mungkin. 5 roti 2 ikan dalam beberapa hari ini bekalku. Tapi ia memberikannya. Dan terjadi suatu mujizat yang luar biasa. Tapi kalau seandainya anak kecil ini tadi contohnya
Hendaklah, ini kan bekalku ini. Perjalanan ingin melihat Tuhan Yesus. 5 roti, 2 ikan. Mungkin anak ini tidak akan ditulis di dalam Alkitab. Tapi luar biasa, anak ini tertulis dalam Alkitab bahwa anak ini memiliki 5 roti, 2 ekor ikan. Ternyata yang sedikit ini tadi Tuhan memberkati dan bisa menjadi berkat bagi orang banyak, yang luar biasa. Dari hal yang kecil, pemberian yang kecil, tapi berarti bagi orang banyak. Sebab apa? Tuhan memberkati. Pemberian kita untuk pekerjaan Tuhan, meskipun kecil, meskipun sedikit, Tuhan memberkati. Tapi itu semua sangat berarti bagi jemaat Tuhan, bagi orang banyak. Contoh kita dalam pembangunan saat ini. Meskipun pemberian kita kecil, tapi kita tulus kepada Tuhan. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, tapi itu semua Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberkati untuk orang banyak. Ini kan luar biasa. Ada satu artikel, saya ingat artikel itu sudah sejak entah tahun berapa, karena itu ada di Warta Gereja ketika saya masih kecil, masih sekolah minggu lah. Saya baca artikel itu tadi. Artikel itu berbunyi gini. Ada sebatang gandum tumbuh di samping gereja. Otomatis karena sebatang gandum, otomatis itu adalah dari 1 bulir gandum tumbuh. Setelah tumbuh, hamba Tuhan ini tadi melihat lalu dirawat. Saya agak lupa sih ceritanya. Kalau tidak salah itu nanti ujung-ujungnya dalam pembangunan. Setelah dirawat, 1 bulir gandum yang tumbuh ini tadi menghasilkan beberapa bulir gandum. Beberapa bulir gandum ini tadi pun ia tanam kembali. Setelah ia tanam kembali, menghasilkan beberapa bulir gandum lagi. Ia jadikan bibit lagi, ditanam lagi. Akhirnya bisa menghasilkan berkarung-karung bulir gandum. Dan bisa digunakan untuk pembangunan gereja. Saya ingat artikel ini sudah sangat lama ketika saya masih sekolah minggu saat itu. Jadi saya renungkan dari hal yang kecil, tapi setia. Kecil lagi tabur lagi, kecil lagi tabur lagi. Akhirnya dapat berkarung-karung gandum untuk pembangunan. Kalau tidak salah untuk pembangunan gereja di dalam artikel itu. Jadi hari ini mari kita belajar untuk memiliki hati memberi kepada Tuhan. Meskipun sedikit, Tuhan akan memberkati. Bahkan anak ini tadi bisa contohnya kalau 5 roti 2 ikan habis dalam beberapa hari. Tapi ternyata masih sisanya banyak. Berapa bakul di sana? Dikatakan. Di ayat yang ke-12 dikatakan, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan berisi 12 bakul penuh. Sisanya itu bisa untuk memberkati orang yang lain lagi. Luar biasa. Ketika Tuhan memberkati segala sesuatu yang sepertinya mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Keuntungan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita serahkan kepada Tuhan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita banyak hal, banyak problema. Mungkin saat ini kita ada permasalahan. Serahkan semua kepada Tuhan. Percaya mujizat Tuhan itu masih ada saat ini sampai selama-lamanya. Angkat sebuah pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi waktu Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu adalah waktu yang terbaik bagi kami, Bapa. Mungkin saat ini kami mengalami berbagai banyak cobaan, rintangan, tantangan kehidupan, permasalahan, baik di tengah-tengah keluarga kami, baik dalam ekonomi kami, baik dalam kesehatan kami, baik dalam pekerjaan kami. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada saat ini sampai selama-lamanya. Jika 2000 tahun yang lalu di mana Tuhan Yesus telah mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang lebih, kami percaya bahwa saat ini Tuhan memelihara kami. Baik kondisi saat ini ya Bapa, di mana pandemi, mungkin perekonomian kami sedang dalam kondisi kekurangan, tapi kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang memelihara kami. Bila saat ini kami mungkin dalam keuangan kami memiliki uang yang minim, tapi kami percaya Tuhan sendiri akan mencukupkannya. Bapa, kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Biarlah firman Tuhan kami pada hari ini menguatkan kembali iman kami bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin.